Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran sejarah. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai lahirnya agama Hindu dan Buddha di India. Seperti yang kita tahu, lahirnya agama Hindu di India terjadi akibat sinkretisme atau campuran dua kebudayaan, yaitu bangsa Arya dan bangsa Dravida. Dalam agama Hindu mengenal sistem kasta. Kasta yang tertinggi yaitu Brahmana, kasta yang kedua ada Ksatria, kasta yang ketiga Waisya, kasta yang keempat Sudra. Selanjutnya, agama Buddha muncul akibat adanya kesenangan yang dilakukan oleh kaum Brahmana di India, sehingga muncul orang-orang yang mencari jalan sendiri. Salah satunya yaitu Siddhartha Gautama. Nah, ajaran Siddhartha Gautama inilah yang nantinya berkembang menjadi agama Buddha. Sekarang Bapak ingin bertanya, adakah pengaruh agama Hindu Buddha di Indonesia? Ya, betul sekali. Jawabannya ada. Buktinya adalah adanya Candi Borobudur dan Candi Prambanan di Indonesia. Nah, bagaimana agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di India bisa masuk dan berkembang di Indonesia? Untuk mengetahuinya, mari kita pelajari materi tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah: pertama, kita bahas teori masuknya agama Hindu di Indonesia. Ada 5 teori tentang masuknya agama Hindu ke Indonesia. 1. Teori Brahmana, kedua teori Ksatria, yang ketiga teori Waisya, yang keempat teori Sudra, dan yang kelima adalah teori arus balik atau teori nasional. Mari kita bahas satu per satu. 1. Teori Brahmana dikemukakan oleh J.C. Van Leur. Teori ini mengatakan bahwa Hinduisasi di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh peranan kaum Brahmana atau pendeta yang datang dari India. Hal ini didasarkan atas penemuan prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava yang hanya dikuasai kaum Brahmana. Kendati pun benar hanya para Brahmana yang dapat membaca dan menguasai kitab Weda, para pendeta Hindu di India dipantangkan untuk menyeberangi lautan. Kedua, teori Ksatria dikemukakan oleh F.D.K. Bose dan R.C. Munandar. Menurut teori ini, munculnya kerajaan atau pengaruh Hindu di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh kaum Ksatria atau prajurit yang diduga melarikan diri dari India dan mendirikan kerajaan-kerajaan di Kepulauan Indonesia. Kelemahan teori Ksatria adalah mereka tidak menguasai kitab Weda. 3. Teori Waisya dikemukakan oleh N.J. Krom, mengatakan bahwa kelompok yang berperan penting dalam penyebaran Hindu di Indonesia adalah kaum pedagang. Kelemahan teori Waisya adalah mereka tidak menguasai kitab Weda. Keempat, teori Sudra dikemukakan oleh von Van Faber, mengungkap bahwa peperangan yang terjadi di India telah menyebabkan golongan Sudra menjadi orang buangan. Lalu mereka kemudian meninggalkan India mengikuti kaum Waisya. Kelemahan teori Sudra, mereka juga tidak menguasai kitab Weda. Kelima, teori arus balik dikemukakan oleh G. Chodes. Menurut teori ini, orang Indonesia sendiri belajar agama Hindu di India. Setelah kembali, mereka mengajarkan dan menyebarkan agama
itu kepada masyarakat. Berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana masuknya agama Buddha di Indonesia. Agama Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh para biksu, antara lain seorang biksu dari Kashmir bernama Gunawarman. Dalam penyebarannya, agama Buddha mengenal adanya misi penyiaran agama yang disebut dengan Dharma Duta. Bagaimana, sudah paham kan teori masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia? Sekian pembelajaran kita hari ini. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.